Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat soal menggunakan class point, soal yang berbentuk multiple choice dan juga word cloud. Pertama kita buka PowerPoint Bapak Ibu, pastikan di PowerPoint kita sudah ada inu class point dan di sebelah kiri itu sudah ada akun kita. Nah, kita akan coba membuat soal multiple choice. Oke. Langkah pertama yang kita gunakan adalah kita membuat pertanyaan dulu. Kita pakai text box. Oke, tadi kita akan membuat soal multiple choice atau pilihan ganda. Misalkan 2 dikali 3 sama dengan titik-titik-titik. Oke. Yang A misalkan 1, yang B misalkan jawabannya 3, C jawabannya 5, yang D jawabannya 6, yang E jawabannya 8. Oke, misalkan seperti itu. Kita kontrol A, kita perbesar tulisannya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, setelah ini kita klik inu class point, terus kita pilih multiple choice. Nah, sudah muncul multiple choice-nya. Nah, jumlah pilihan di sini kita sesuaikan. Karena di sini dari A sampai E, berarti di sini pilihannya ada 5. Nah, ini kan hanya memilih satu jawaban yang benar, berarti ini jangan dicentang. Kalau izinkan memilih lebih dari satu, berarti di opsi jawaban ini ada lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, kita klik kunci jawabannya. Kunci jawabannya berarti 6 adalah D. Oke. Boleh kita mulai aktivitas dengan slide. Nah, Bapak Ibu juga bisa dalam satu soal itu menentukan siswa harus menjawab berapa detik setelah dimainkan. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin siswa mengerjakan dalam waktu 2 menit, berarti Bapak Ibu harus menuliskan di sini sebanyak 120 detik misalkan. Berarti nanti secara otomatis setelah 120 detik kunci jawaban akan tertutup secara otomatis. Nah, kalau saya karena kemampuan siswa itu kan berbeda, kalau saya tidak centang di bagian ini. Nah, ini sudah multiple choice. Jadi, yang masih berwarna biru begini artinya slide ini belum pernah dimainkan. Lanjut kita buat pertanyaan yang kedua, kita klik home, terus kita pilih new slide, kita pilih yang blank. Nah, kita buat soalnya dengan memasukkan tulisan dalam text box. Kita pilih text box, kita tuliskan. Misalkan pertanyaannya bagaimana perasaan kalian pagi ini? Oke, kita blok, kita perbesar. Oke, kita tadi ingin memilih word cloud. Jadi Bapak Ibu bisa sama saja sih mau ambil di sini atau di inu class point kita pilih yang ini sama saja ya. Terus ini siswa itu maksimalnya menjawab berapa? Kalau misalkan boleh menjawab sebanyak 5 kali, berarti kita klik ini. Kalau saya ingin siswa saya menjawab paling banyak 3 kali, saya akan tes. Oke. Nah, sudah jadi 2 soal Bapak Ibu. Terus saya akan membuat kelasnya. Ini misalkan untuk kelas matematika. Saya ingin membuat kelas baru misalkan. Saya buat mat
SD. Yang di sini kata sandinya, kode kelasnya saya buat juga mat SD. Oke, nah di sini Bapak Ibu bisa memasukkan nama siswa secara manual atau bisa mengimpor dari si SV ini. Nah, untuk kali ini saya ingin siswa menuliskan secara mandiri saja nama-nama mereka. Nah, ketika kita sudah membuat kelas dan siswa menuliskan namanya sendiri, nanti berarti kita klik selesai dulu. Selesai. Anda belum menambahkan, mau tambahkan nanti ya. Oke. Oke, kelas ini belum memiliki peserta, tidak apa-apa. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu kita coba mainkan ya. Kita coba mainkan. Bagaimana cara memainkannya? Kita slideshow di sini. Oke, kita slideshow. Nah, seperti ini. Terus nanti siswa kita disuruh masuk ke kelasnya kita dengan memasukkan kode kelas. Nah, tapi ini bukan kode kelas yang kita buat tadi Bapak Ibu. Kita klik, kita akan ganti dengan kode kelas kita. Oke, di sini pilih ganti kelas. Kita pilih yang sesuai dengan yang sudah kita buat. Oke. Nah, ini adalah kelasnya. Kita klik. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, kalau siswa memasukkan namanya sendiri, maka di bagian ini harus kita centang. Nanti kalau tidak dicentang, siswa tidak bisa masuk. Oke, kita klik. Oke, kita mulai. Nah, di sini siswa sudah bisa masuk ke kelasnya. Kalau misalkan nanti ada siswa yang bilang, Ibu saya tidak diizinkan untuk masuk, nanti Bapak Ibu cek di bagian kanan bawah, pastikan bahwa di bagian ini izinkan peserta baru. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah punya kelas, nanti siswa diarahkan untuk men-scan barcode ini Bapak Ibu, atau mereka bisa menuliskan di browser classpoint.app. Nanti kode kelasnya ini dikasih masuk. Misalkan saya coba Bapak Ibu, saya akan mengetikkan classpoint.app dan memasukkan kata sandinya. Kata sandinya tadi adalah mat SD. Oke, saya akan mencoba masuk. Oke, nah sudah ada satu siswa yang bergabung. Jadi bisa kita beri bintang Bapak Ibu. Wah, ini sudah bergabung, berhasil bergabung, kita kasih bintang. Oke, atau kita bisa memberi bintang secara keseluruhan untuk siswa kita yang semuanya sudah masuk juga bisa. Nah, sekarang kita coba memainkan. Saya ulang kembali. Jadi jangan lupa kita slideshow terlebih dahulu, ya. Ketika kelasnya sudah sesuai, ya, ketika kelasnya sudah sesuai, maka untuk memulai siswa menjawab, kita perlu mengklik multiple choice ini. Kita klik, kita pastikan ada gambar tangan, kita klik. Nah, di sini siswa baru bisa memainkan. Untuk supaya siswa tidak melihat jawaban temannya, Bapak Ibu bisa menutup respon dulu sampai mereka semua selesai menjawab. Misalkan saya menjawab. Oke, satu peserta sudah menjawab, artinya saya sudah menjawab. Saat itu Bapak Ibu tutup jawaban. Nah, di sini setelah kan tadi jawaban responnya ditutup. Setelah kita akhiri, nah di sini baru dikasih tahu, oh ini satu orang yang menjawab D. Tampilkan jawaban yang benar. Ya, yang benar tadi yang D. Oke, kita kasih bintang. Nah, begitu. Next, kita
Lanjut ke soal yang kedua. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau soal yang sudah kita mainkan warnanya warna hijau ya, seperti ini. Terus Bapak Ibu ingin memasukkan jawabannya ke slide, boleh sekali Bapak Ibu. Kita klik satu kali, masukkan ke slide. Nah, ini sudah tersimpan di slide jawaban mereka. Next, bagaimana perasaan kalian hari ini? Kita klik Bapak Ibu di bagian ini. Nah, kita buka responnya Bapak Ibu. Oke, ada satu yang menjawab bahagia. Misalkan saya jawab lagi bahagia. Kalau workflow itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti semakin banyak siswa yang menjawab misalkan bahagia, maka tulisannya ini akan semakin besar. Oke, kita beri bintang. Bintang untuk semua. Karena cuma satu peserta. Oke. Tadi lupa memasukkan ke dalam slide. Kita bisa melihat juga sorotan yang paling banyak yang mana. Kalau ini sama ya Bapak Ibu, satu. Oke, kita masukkan ke slide. Oke, kita cukup klik satu kali. Nah, Bapak Ibu sudah masuk ke slide ya. Demikian tutorial untuk pembuatan soal multiple choice dan word cloud. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mencoba.